Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, jangan lupa subscribe dan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video materi dari Ibu. Jangan lupa juga like, share, dan tuliskan komentar, pertanyaan, ataupun saran kalian di kolom komentar. Anak-anak, yuk kita mulai kegiatan pembelajarannya. Masih di tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Kita memasuki ke subtema yang ketiga tentang menyayangi tumbuhan. Anak-anak, masuk di pembelajaran yang ketiga. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, dengan mengamati teks bacaan, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan tumbuhan dari teks yang dibaca dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan membaca teks diharapkan kalian dapat menuliskan pertanyaan wawancara mengenai cara-cara perawatan tumbuhan dengan kaidah ejaan yang disempurnakan dengan tepat. Kemudian yang ketiga, dengan kegiatan review, diharapkan kalian dapat menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan dengan tepat. Kemudian yang keempat, dengan mengamati garis bilangan, diharapkan kalian dapat menyelesaikan penjumlahan bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan dengan tepat. Kita lanjutkan ya. Kegiatan kali ini kita akan mengamati. Bacaan ya tentang anak-anak yang melakukan kunjungan ke hutan bakau. Ya. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau. Artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar, termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada 2 hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama. Adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau bakau lain yang seumur. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan. Paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun, manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Nah, anak-anak, itu tadi teks bacaan tentang hutan bakau ya. Kalian bisa lihat di buku tema kalian ya di pembelajaran ketiga. Kalian baca dengan teliti ya. Baca di dalam hati agar kalian paham tentang isi bacaan. Jadi, untuk membaca pemahaman, bukan hanya sekali membacanya ya. Kita bisa berulang kali membaca teks agar kita bisa paham tentang isi bacaan. Jika kalian sudah paham, coba kalian jawab pertanyaan tentang bacaan tadi ya. Yang pertama,
Apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan di hutan bakau? Kemudian pertanyaan yang kedua, apa arti julukan sabuk hijau bagi hutan bakau? Kemudian yang ketiga, apakah manfaat hutan bakau? Nah, yang keempat, apa saja yang dilakukan untuk merawat hutan bakau? Kemudian yang kelima, apa saja yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau? Nah, itu pertanyaannya ya anak-anak ya. Kalau sudah selesai, kalian bisa ya membaca lagi teks bacaan tadi ya, agar kalian bisa membuat pertanyaan ya. Kalau tadi kalian yang menjawab pertanyaannya, sekarang kalian yang membuat pertanyaannya. Ya, kalian buat pertanyaan berdasarkan teks bacaan tentang hutan bakau. Daftar pertanyaannya ya ditulis pada tempat yang tersedia di buku tulis kalian, di kertas yang sudah disediakan oleh ayah dan bunda ya. Nah, kalian berlatih untuk menjadi reporter ya, menulis daftar pertanyaan untuk wawancara. Nah, pada materi yang sudah lalu kita sudah belajar ya tentang bagaimana cara membuat kalimat tanya atau daftar pertanyaan. Udah paham ya anak-anak ya? Tugas yang pertama kalian tadi menjawab pertanyaan. Tugas yang kedua, kalianlah yang membuat daftar pertanyaannya. Jawabannya yang ada di teks tentang hutan bakau. Nah ya, kita lanjutkan ya. Siti senang sekali mengumpulkan daun. Saat berkunjung ke hutan bakau, dia mengumpulkan daun-daun bakau. Dia mengamati bahwa panjang tiap daun tidak sama ya. Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Nah, sekarang kalian perhatikan garis bilangannya. Masih ingat ya? Nah, nih daun yang dikumpulkan oleh Siti. Ada 2 daun ya yang akan diukur oleh Siti. Daun yang pertama kalian amati ya, panjangnya 4 satuan. Daun yang kedua panjangnya coba berapa ya? Nah, panjangnya 5 satuan ternyata setelah dihitung. Karena apa? Ketika daun yang pertama dengan daun yang kedua dijajarkan di garis bilangan berhenti pada angka 9 ya. Ternyata daun yang kedua panjangnya 5 satuan. Maka panjang kedua daun tersebut bisa dihitung, yaitu 4 satuan ditambah dengan 5 satuan, yaitu 9 satuan. Masih ingat ya cara mencari hasil atau cara menjumlahkan bilangan dengan menggunakan garis bilangan. Jika sudah paham, kalian kerjakan tugasnya ya. Nah, nomor 1 sampai dengan nomor 5 ya. Nah, ini soalnya kalian buat penjumlahannya dengan menggunakan garis bilangan. Seperti yang kemarin pada waktu pembelajaran pertama kita sudah bahas. Oke anak-anak, sudah paham ya materi kita hari ini? Jika sudah, kalian kerjakan dengan teliti ya. Kerjakan dulu tugas-tugas kalian. Setelah itu baru kalian bisa bermain atau melakukan kegiatan yang lain. Kalian bisa mengerjakan dengan bantuan ayah
bunda, atau kakak. Anak-anak, materi kita kali ini sudah selesai. Kita akan lanjutkan lagi di materi selanjutnya. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah, bunda, atau kakak yang telah menemani kalian belajar. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.